Sahabat Nabi yang paling dikenalkan ketegasannya, keberanian tak tergoyahkan dan keadilan yang tajam dalam keputusannya. Dialah Umar bin Khattab, seorang tokoh yang menorehkan jejak yang menginspirasi dalam sejarah Islam. Lahir di Makkah sekitar tahun 584 Masehi, Umar bin Khattab tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan tegas. Beliau juga salah satu sahabat utama Rasulullah SAW, khalifah kedua yang melanjutkan perjuangan menyebarkan agama Islam setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Yang meninggal dunia, Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq. Julukan tersebut didapat langsung dari Rasulullah SAW, yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Awalnya dia adalah seorang yang anti-Islam, tetapi takdirnya berubah ketika dia memeluk agama Islam pada usia 27 tahun. Kepemimpinannya sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam ditandai dengan keadilan, pengabdian dan keberanian yang luar biasa. Dia memperluas wilayah Islam ke wilayah yang jauh hingga ke Persia, Syria, dan Mesir. Selain keberaniannya dalam bidang militer, Umar juga dikenal dengan keadilan sosialnya. Ia memperkenalkan kebijakan kesejahteraan sosial, menegakkan hukum dengan adil, dan mengangkat standar kehidupan masyarakat Muslim. Warisan Umar bin Khattab tetap mengilhami jutaan orang dengan keberaniannya. Ketegasannya dalam keadilan dan pengabdian tak tergoyahkan kepada Islam. Dia tetap menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Warisan Umar bin Khattab seorang tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah Islam yang terus menginspirasi generasi setelahnya. Dan inilah sebagian kata-kata bijaksana Umar bin Khattab. Lidah akan terus berkata jujur, selagi hatinya ikhlas dan luhur. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang nyata di wajahnya. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya bagaimana caranya, beliau menjawab dengan akhlakmu. Janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama dan tidak bisa menimbang timbangan dengan adil dia berdagang di pasar. Tuntutlah olehmu ilmu agama dengan benar dan belajarlah dari ilmu itu tentang ketentraman dan kelembutan atau akhlak yang baik. Bergaullah dengan budi pekerti mulia dan jadikanlah orang-orang sebagai sahabat dalam beramal dan beribadah. Hidup sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai hambanya, maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya itu. Maka perhatikanlah terus kedudukanmu di hadapan Allah, sebagaimana kedudukanmu di depan rakyat. Semakin banyak tertawa, maka semakin tampak kekurangannya dan terhalang keindahan dirinya." Seringkali Umar berpidato dan berkata, "Saya adalah yang beruntung di antara kalian karena saya dikaruniakan Allah bisa menjaga diri dari sifat rakus dan tamak, nafsu dan amarah." Umar berkata kepada seorang laki-laki yang tangannya terluka, "Obatilah walau hanya dengan tulang." Barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu, dan lebih santun dan lebih lembut kepadamu selain Allah. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar, ditampakkan semua amal perbuatan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya.
Jangan tertipu oleh orang yang fasih membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Biasakan diri dengan hidup susah karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jauhilah rasa kenyang karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. Merasa cukup yang disertai niat yang baik lebih baik daripada banyak disertai pemborosan. Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tak kutemukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Barang siapa yang datang ke Baitullah dengan ikhlas tanpa ada niat lain kemudian bertawaf, maka orang tersebut akan suci layaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Sungguh di setiap pundak manusia ada hikmah, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Allah berkata kepada malaikat tersebut, "Jika hambaku ini tawadu rendah hati, maka angkatlah derajatnya. Tapi jika dia meninggi, maka rendahkanlah dia." Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa pada kebinasaan. Jangan jadikan cintamu menjadi beban hidup dan kebencianmu merusak diri. Menikah adalah kewajiban kecuali karena lemah dan takut berbuat zalim. Kuasailah nafsu syahwat, sebab jika lepas maka ia akan lari kepada kejahatan. Sungguh yang hak itu berat dan pahit, sedangkan kebatilan dan kejahatan itu ringan, akan tetapi kesudahannya kebinasaan. Ingatlah bahwa meninggalkan kesalahan lebih baik daripada melakukan taubat. Ketahuilah melihat yang tidak baik, walau sedetik akan menimbulkan syahwat dan tertanam dalam benak. Jika sampai 1 jam, hasrat syahwat itu pasti menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tipu daya perempuan, dan jadilah laki-laki yang dambaan wanita, atau lelaki soleh, yang selalu waspada dan mawas diri dari tipu daya dunia. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan ia memiliki haknya yang harus kamu tunaikan. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya, tetapi yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. Saya tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun saya benci, karena sesungguhnya saya tak tahu apakah yang saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. Masalah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan dan dibarengi dengan cara lembut, tapi tidak disepelekan. Sungguh yang melekatkan cinta dan kasih sayang saudaramu adalah dengan memulai salam kepadanya. Ketika bertemu memanggilnya dengan nama yang paling disukainya dan melapangkan dalam pertemuannya. Janganlah berteman dengan orang-orang yang jahat untuk mempelajari dunia hitam atau kejahatan. Jauhilah musuhmu dan berhati-hatilah terhadap temanmu kecuali yang terpercaya. Ingatlah orang kepercayaan adalah orang yang takut kepada Allah. Hikmat dan khusyuk ketika di kuburan adalah mengingat kematian, merasa hina dalam ketaatan, dan menjaga diri dari maksiat. Berkonsultasilah kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu ada pucuknya dan pucuk kebaikan adalah menyegerakannya.
Orang yang lebih berakal akan lebih mudah dimaafkan orang lain. Barang siapa yang ingin menutupi rahasia diri, pilihan itu ada di tangannya sendiri. Barang siapa yang membuka aibnya sendiri, maka jangan salahkan jika orang-orang akan bersangka buruk terhadap dirinya. Seseorang menjadi terpandang dan diperhitungkan orang-orang karena hartanya, kehormatannya, agamanya, kesalehan, kepribadiannya, dan akhlak serta budi pekertinya. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Orang yang sholat di dalamnya adalah tamu Allah. Sudah barang tentu kewajiban yang dikunjungi adalah menghormati tamunya. Ingatlah neraka panasnya sangat menyengat, kedalamannya yang curam dan sangat mencekam. Dinding dan corongnya terbuat dari besi panas. Istiqomah adalah konsisten antara menjaga perintah dan larangan. Jangan melakukan rekayasa seperti tipu daya serigala. Orang yang sedikit rasa malunya sedikit pula sifat waranya, dan barang siapa yang sedikit kewaraannya hatinya pasti mati. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak pula salahnya. Dalam keputusasaan itu ada kekayaan, dalam ketamakan ada kemiskinan. Ketahuilah menyendiri itu memberikan ketenangan, ketentraman dari bisikan kejahatan dan keburukan. Jangan pernah menjadi ulama yang merasa hebat, kuat dan paling benar, karena ilmu yang bermanfaat adalah yang tidak membuat dirinya merasa lebih baik dari yang lain. Saya akan mengadukan orang jujur yang lemah, dan orang kuat yang berkhianat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya mendapatkan laporan dan berita bahwa pegawai pekerja bawahanku berbuat zalim kepada orang lain dan saya sendiri acuh tak acuh, tidak peduli atau tidak menyelesaikannya, berarti saya sudah berbuat zalim. Tuntutlah ilmu dan belajarlah darinya tentang ketentraman dan lemah lembut atau akhlak yang baik. Bersikap rendah hatilah tawadhu kepada guru-gurumu, supaya murid-muridmu juga berbuat demikian terhadapmu. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Apa yang ada di hati itulah yang kamu kata dan perbuat. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata yang tak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Ada 3 perkara yang merusak. Pertama, bakhil atau kikir. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, berbangga dengan dirinya sendiri atau ujub. Bergaullah dengan bermodalkan akhlak dan dekatilah mereka dengan amal ibadah. Dekat dengan orang kaya adalah fitnah bagi fakir miskin. Orang yang paling saya cintai adalah orang yang menyampaikan aib dan kekurangan saya langsung kepada saya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lembutkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Jagalah solatmu karena saat kamu kehilangan solat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati orang yang mulia. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu dahulu, karena sebenarnya kejelekanmu lebih banyak darinya. Orang yang baik harus menjadi pemimpin bagi orang yang jahat. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, karena menjaga jarak hatimu dari cinta dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tak diberi hidayah untuk terus berdoa. Kebaikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu.
Mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Menemui saudara-saudara dapat menghilangkan sedih dan duka. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Sungguh minuman keras itu minuman paling ampuh untuk merusak akal dan berbuat tamak. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menebar cintanya di bumi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, setiap orang yang diberi amanah mengurus kaum muslimin harus berlaku seperti seorang budak kepada tuannya, memberi nasihat dan menjalankan amanah. Barang siapa yang malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti aibnya selalu dijaga oleh Allah. Ide dan pendapat itu banyak, tetapi sedikit yang benar-benar baik. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar dan berbicara terlalu banyak. Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, "Orang yang terlalu banyak bicara adalah orang yang disenangi setan." Umar bin Khattab pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang mendermakan sisa hartanya dan memegang teguh sisa ucapannya. Ada suatu daerah yang nyaris hancur, padahal daerah itu sudah dibangun dan berkembang. Umar bin Khattab lalu ditanya bagaimana bisa ada kampung yang hancur, padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang. Umar menjawab, jika para pembuat dosa lebih hebat daripada orang-orang yang baik di daerah itu. Kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang munafik. Memaafkan yang paling afdol adalah ketika kuat dan sanggup. Dan sebaik-baik kesengajaan adalah ketika bersungguh-sungguh. Umar bin Khattab menuliskan surat kepada putranya Abdullah. Ayah wasiatkan kepadamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Dia mencukupkan dan melindungi orang yang bertakwa kepadanya. Barang siapa yang memberikan pinjaman akan diberi balasan. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya karena itu. Jadikanlah ketakwaan sebagai pilar penglihatan dan cahaya hatimu. Hak para jiran tetangga adalah mendapatkan seluas-luasnya kebaikanmu, dan kamu tidak menyakitinya. Umar melayangkan sepucuk surat kepada Muawiyah. Tegakkanlah kebenaran. Sungguh Allah akan menempatkan kedudukanmu bersama orang-orang yang menegakkan yang benar pada hari di mana tidak ada hukum yang berbicara kecuali kebenaran. Jika terdengar suara yang memanggil dari langit mengatakan, "Wahai manusia sekalian, kalian semua masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Sungguh saya benar-benar takut jika orang itu adalah saya." Di antara doa Umar bin Khattab, "Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan saat-saat ini dan keberkahan dalam waktu. Jadikanlah orang-orang yang jujur sebagai saudara dan hiduplah bersama mereka. Sungguh mereka adalah perhiasan, kebahagiaan hidup dan pelipur lara saat duka." Janganlah mereka mencela saudaramu jika dia sedang beruzur. Jika ada hamba Allah yang sombong dengan mengulur-ulur janjinya, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencelanya dan mengatakan, "Pergilah, Allah mencela orang tersebut karena telah berbuat sombong terhadap Allah." Di mata orang-orang dirinya sangat hina tak berarti, sampai-sampai dia tidak lebih bahkan lebih hina dari seekor babi. Bersikap jujurlah walau nyawa taruhannya. Saya lebih menyukai kejujuran walau membuat diri menjadi rendah, kecil dan apapun daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat, walau hanya sedikit. 3 hal yang membuat Anda dicintai dan disayang saudara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam suatu pertemuan. Ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya. Jangan pernah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian karena mereka menerima dan menghalalkan suap. Ketahuilah sungguh agama Allah mengharamkan suap menyuap. Sama ratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu.
Doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi. Tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh ada orang yang seumur hidupnya menentang dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini dan tidak menyempurnakan sholatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Umar bin Khattab berkata, orang tersebut tidak melengkapi ruku, sujud khusyuk dan tawadlu ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar berdoa, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami. Oh, sungguh amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Amal sedekah akan berkata, akulah yang lebih mulia dari amalan lain. Ketika hatimu merasa rendah, ingatlah Allah akan mengangkatmu. Kebenaran lebih berharga daripada kesetiaan. Berbicaralah sedikit, namun katakanlah yang bermanfaat. Kemuliaan tidak terletak pada kedudukan, tetapi pada hati yang bersih. Janganlah menunda kebaikan, karena tidak ada jaminan untuk hari esok. Kesabaran adalah kuncinya. Kesabaran adalah kunci penyelesaian. Ketulusan adalah pangkal kekuatan yang sejati. Kegagalan adalah pelajaran yang mahal namun berharga. Pemimpin yang baik adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Jadilah pribadi yang rendah hati, karena kebanggaan dapat merusak segalanya. Kegagalan dalam berbuat kebaikan lebih baik daripada kesuksesan dalam berbuat maksiat. Keikhlasan adalah pondasi dari segala amal yang diterima. Ketulusan menghasilkan kepercayaan, kebohongan hanya menghancurkan. Janganlah mengukur kekayaan seseorang dari harta, tapi dari hatinya yang lapang. Kelemahanmu adalah tempat di mana kekuatan Allah terlihat. Kejujuran adalah cahaya di jalan menuju kebahagiaan. Keberanian adalah melangkah maju dalam kebaikan meski takut. Memberi dengan ikhlas lebih berharga daripada menerima dengan kecintaan. Harta yang paling berharga adalah waktu, gunakanlah dengan bijak. Kepercayaan terlahir dari kata-kata yang konsisten dengan perbuatan. Membantu sesama adalah cermin dari kebaikan yang terpendam di hati. Keadilan adalah landasan masyarakat yang harmonis. Rencana terbaik adalah yang disertai doa yang tulus. Kerendahan hati adalah sumber kebijaksanaan sejati. Kekayaan sejati adalah ketenangan dan kepuasan dalam hati. Tidak ada yang lebih indah dari ketulusan dalam berbuat kebaikan. Keberhasilan sejati adalah ketika hati merasa damai. Menjaga lidah lebih baik daripada memperbaiki sesal. Berpikirlah sebelum berbicara, karena kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Buatlah kesalahanmu sebagai tangga menuju kedewasaan. Ketika kita tak mampu, Allah pasti mampu. Ketika kebaikan datang, sambutlah tanpa menunda. Kerendahan hati adalah langkah pertama menuju kebesaran.
Jadilah orang yang rendah hati, karena Allah mencintai mereka yang rendah hati. Kesetiaan dalam kebaikan adalah tanda kesungguhan hati. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Kesabaran adalah kunci ketenangan dalam kesulitan. Banyak berbicara tidak menunjukkan kebijaksanaan, tapi mendengarkanlah yang melahirkan kebijaksanaan. Ketakutan adalah pembatas kebahagiaan, keberanian membuka pintunya. Doa adalah senjata yang paling ampuh. Pendidikan adalah cahaya yang membimbing dari kegelapan. Kebijaksanaan adalah mengenal bahwa kita selalu memiliki ruang untuk belajar. Kesetiaan adalah investasi yang paling berharga dalam hubungan. Pemimpin yang baik adalah yang adil dalam keputusannya. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah atas apa yang telah diberikan. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, karena di baliknya terdapat kebaikan. Keikhlasan adalah kunci yang membuka pintu keberkahan. Mengampuni adalah tanda kebesaran hati yang luhur. Ketulusan adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua hati yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan video kami koleksi kata-kata mutiara Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi. Dalam waktu yang singkat ini, kita telah memetik bunga-bunga kearifan dari perjalanan hidupnya. Semoga kata-kata bijak yang telah kita dengarkan menjadi cahaya dalam gelapnya kebingungan dan pedoman dalam setiap langkah kita. Marilah kita membiarkan inti kebijaksanaan ini menyala dalam hati kita, menggerakkan tindakan kita, dan mengubah kehidupan kita. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk berbagi kebijaksanaan ini dengan orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.